What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan gue sekarang lagi ada di Sekolah Mata Alam di daerah Karawang. Dan bersama gue sudah ada Faye. Apa kabar Faye? Ya, halo Bang, baik. Lo di sini sebagai apa sih? Sebagai guru? Kepala sekolah, sebagai ibu guru juga. Kepala sekolah, guru juga. Terus gimana kegiatan hari-hari ini? Hari ini kita ada, karena kita sedang ada persiapan bazar buat tanggal 2 Oktober. Jadi hari ini anak-anak tetap datang ke sekolah walaupun libur buat sortir baju-baju bazarnya. Oke, cool. Oh jadi ada bazarnya juga ya? Ada. Oke. Terus kalau sekarang Mata Alam berapa sih ininya? Muridnya? Muridnya Muridnya ada 10 anak. ada 10 anak. 10 anak. 10 anak itu kelas berapa aja? 10 anak mulai dari kelas 1, kelas sampai kelas 6 SD, dilanjut ada kelas 1 SMA 1 orang. Oke. Ya. Sebentar. Bapak ada perlu apa ya Pak? Aku pernah nunggu ditanya loh, kok nggak disapa. Kita lagi bicara sekolahan Pak. Kenapa ada Bapak di sini Pak? Saya bicara sosial. Ada tori-torian juga di sini. Terima Tori-torian kasih. udah berapa kali? Ini ketiga kali ya lo nongol di ini gua kayaknya. Kayaknya gitu. Udah beberapa kali. Jadi Faye dan Trian ini adalah pasangan suami istri yang memulai usaha sekolah gitu ya kira-kira. Bisa dibilang gitu. Ya. Ya, Nah. kita sekolah. Tapi yang awalnya yang menarik buat gue adalah gue tuh kenal Trian udah lama dan dulu Trian itu aktivitasnya di Jakarta. Tapi setelah menikah dan bikin sekolah itu bikin sekolahnya malah di Karawang. Apa yang membawa kalian ke sini sebenarnya? Kalau gue pribadi kan memang sebelumnya kan belajar komunikasi dan kerjanya juga berhubungan dengan komunikasi di perusahaan internasional. Aha. Faye juga ternyata di perusahaan internasional juga kan. Oke. Nah, terus startnya adalah bahwa ya abang tahu bahwa gue kan juga daya tangkapnya sebenarnya nggak terlalu bagus. Jadi harus diulang-ulang dan itu butuh kesabaran orang lain untuk mau mendidik gue, mau membina gue kan gitu ya. Terus Faye juga berangkat dari keluarga yang sederhana, kemudian banyak mendapatkan wah udahlah jadi orang sederhana tuh ya nggak akan hidup jadi orang kaya. Mustahil lo jangan ngimpi terlalu tinggi deh, jatuhnya sakit gitu kan. Faye ketemu dengan relawan yang juga mau membina mentalitasnya. Gue ketemu dengan orang-orang baik yang mau membina mentalitas gue. Dan setelah kami banyak belajar di Jakarta, terus beraktivitas untuk orang-orang yang cukup berada di Jakarta. Pertanyaannya adalah dulu kami dibangun sama orang lain. Sekarang kami bisa bangun apa buat orang lain? Wis, mantap. Terus akhirnya ada temen yang sekarang sudah almarhum itu ngajak untuk jadi relawan pendidikan di pelosok Dengklok nih. Jadi Karawang itu di Rengas Dengklok. Begitu di dalam pedusunan lagi bang gua. Ya, ini sebelah sana nih rumahnya Soekarno bikin naskah proklamasi, tempatnya diculik deh. Iya. Sini udah mepet sama itu 9 kilo dari sini. Iya kan udah dekat kan dari sini kan. Udah 9 kilo tuh. Gitu. Ada bukti-bukti sejarah di sini. Oke, jadi kalian startnya dari relawan pendidikan. Terus nah. kemudian kita buat perpustakaan di sini juga. Jadi kita melihat bagaimana ini anak-anak di sekitar sini juga nggak terlalu kepegang nih sama tempat kita mengabdi di lembaganya teman kami nih gitu. Nah terus sudah akhirnya kata anak sekitar kok pada mainnya di got, mainnya tidak terarah. Kita bisa bikin apa ya Faye? Akhirnya kita dapat rezeki dari Allah, kita beli rumah second di sini, bekas warung bang. Warungnya kita sulap jadi perpustakaan. Itu waktu beli rumah tuh kotaknya masih lengkap tapi? Masih Ada buku petunjuknya juga? Masih ada ya? Masih charger? Ada bekas gitu masih ada tuh. Bekas warung kan. Oke, terus? Ya udah akhirnya dari perpustakaan itulah akhirnya kok keterusan. Anak-anak kok senang didongengin, anak-anak kok mau lepas gadget, anak-anak kok mau mewarnai, anak-anak kok mau menjahit. Ternyata di sini ternyata banyak potensi-potensi dari anak-anak pedusunan sini, anak-anak kampung sini yang bisa kita gali dan mereka sebenarnya bisa berkarya dari situ. Nah, kita ada kayak kepuasan tersendiri lah bahwa di lembaga itu kita tetap mengabdi dan anak-anak bisa belajar sesuatu yang baru dari Jakarta. Terus di luar
lembaga itu, kita di Mata Alam, di perpustakaan kami, itu juga belajar tentang hal-hal baru yang kami juga bawa dari Jakarta sebenarnya, pengalaman-pengalaman itu. Dan ternyata banyak yang berkembang. Nah, itulah akhirnya kenapa homeschooling Mata Alam kita bikinnya di sini juga, di dalam pedusunan. Di dalam pedusunan. Tapi rasanya rasa modern. Iya. Asik. Tapi idenya untuk ya itu tadi, ya udah bikin mulai dari perpustakaan dulu, itu dari lu atau dari Faye? Dari Faye, karena Faye yang sangat-sangat suka baca. Dia pecinta buku dan penikmat buku. Faye yang mulai. Kenapa lu punya keyakinan bahwa anak-anak di desa lebih suka baca dari anak-anak kota? Pasti ininya kan ke situ kan. Lo pengen anak-anak ini baca kan, betul kan? Nah, apa yang membuat lo yakin kalau mereka mau baca gitu? Ya karena pertama dari trial dari anak sendiri. Jadi emang kita dulu kan kita nggak ada internet, terus kemudian kalau mau apa-apa ya alhamdulillahnya karena internet susah, akhirnya kan juga bingung harus beraktivitas apa. Akhirnya karena emang dari Jakarta kita udah bawa buku banyak, akhirnya kita display, terus kemudian anak-anak pada senang didongengin, akhirnya jadi kayak candu dongeng itu. Jadi akhirnya setiap malam pun minta didongengin, terus kemudian dia ngajak teman-temannya juga, Bu, dongengin ini dong, Bu, gitu ya. Akhirnya teman-teman juga pada suka. Akhirnya kok hal yang kita anggap sederhana ini ternyata disukai sama anak-anak gitu ternyata. Jadi dia bawa temennya, panggil siapa gitu. Iya, panggil siapa, akhirnya jadi tambah banyak. Terus kemudian kita juga punya mainan-mainan juga, akhirnya jadi kayak posnya anak-anak di sini gitu. Oke. Pos bermain anak-anak. Jadi kayak PAUD gitu ya. Bisa juga lintas usia sih, bukan hanya PAUD aja. Oke. Jadi mereka umur 5 sampai SMP lah. SMP. Oke. Dan terus itu Trian kalau nggak salah pernah cerita sama gue juga, itu sampai nyebar ke desa lain gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi emang nawa itunya kan kita bikin perpustakaan untuk di dusun ini aja kan. Ini nama dusunnya Wanajaya nih. Oke. Hanya untuk di dusun Wanajaya aja gitu. Ternyata memang hari pertemuan pertama itu kalau nggak salah 19 Desember 2019 Desember 2019 itu yang datang emang anak Wanajaya aja. Tetapi selebihnya pertemuan keduanya adalah anak-anak dari dusun lain. Itu pertemuan dalam artian apa nih? Lo seminggu sekali kita bikin waktu itu. Oh, bukan apa ininya seminggu sekali. Seminggu sekali, karena kita waktu itu kan seminggu sekali. Terus kegiatannya apa Iya, baca buku. Terus bercerita, terus kemudian kamu baca apa, terus kemudian akhirnya saling bercerita atas buku yang kamu baca. Gitu. Terus kemudian sampai akhirnya ada art and craft, ada fun game. Bahkan kita nekat bikin outbound yang meluncurnya dari pohon sawo. Gua nggak tahu masuk di kamera nggak, tapi di situ ya. Iya, mungkin bisa di shoot nanti bisa ada pohon sawo tinggi dan karena kita nggak punya gedung kan, nah kita flying foxnya anak-anak manja terus kemudian meluncur dari atas. Ada tali dan itu safety karena kita ngundang kerja sama outbound yang profesional juga. Ya, biar keamanan. Kalian cuma hosting aja kan gitu kan. Bukan apa? Om Jack. Dan minum. Oke, terima kasih Gendis. Yes. Oke, terima kasih. Kasih Gendis. Kasih Mbak Gendis. Terima kasih. Nah, itu berarti waktu itu masih sifatnya belum ini dong. Belum lembaga dong? Belum. Nah, yang penting anak-anak punya wadah aja buat mereka main. Oke. Kekhawatiran lo apa sih sehingga lo berpikir harus ada wadah buat main? Ya karena gadget ya. Jadi kalau anak-anak tuh sekarang itu karena sibuk banget gadget, jadi kalau main Sorry. Jadi mereka tuh kalau misalkan kita lagi pada ngumpul-ngumpul jarang banget yang ngobrol, jarang banget yang kita main kayak dulu main lempar pisang, main taplak gunung gitu. Karena mereka sebagian besar main gadget gitu. Terus kemudian kok kalau dan kita pun ngerasa nggak nyaman kan kalau ketemu orang terus orang kita ajak ngobrol tapi dia malah mainan handphone gitu. Jadi kayaknya ketidaknyamanan ini pasti bukan kita aja yang ngerasain, pasti anak-anak juga ngerasain, cuma mereka nggak bicara aja, makanya mereka nggak tahu cara ngomongnya gimana. Makanya kita menangkap sinyal ini, terus kita pikir what can we do untuk kayak begini, akhirnya ya udah kayaknya kita bisa melakukan sesuatu kok untuk
be the light gitu ya. Daripada curse the darkness. Jadi akhirnya kita ya udah kayaknya anak-anak suka buku, terus suka apa lagi ya, suka mainan, terus suka apa lagi ya, suka gambar, suka ngelukis, terus suka masak, suka ya hal-hal yang disukai anak-anak aja, suka lari-lari, bikin ayunan. Ya akhirnya apa yang disukai anak-anak ya kita wujudkan itu gitu. Suka ngumpulin kecapi. Pokoknya Iya, gitu buah kecapi. ya, di sini ya gitu. Jadi kita kembalikan anak-anak pada fitrahnya. Ya mereka sukanya main, lari-lari gitu. Jadi simpelnya tuh kita nggak bisa ngerubah lingkungan kan, tetapi kita coba bikin lingkungan dari lingkungan kita sendiri pribadi untuk ngajak anak-anak ngenal buku lebih dalam, ada permainan yang lebih asik yaitu ngobrol, lompat-lompatan bareng kayak gitu. Karena nggak mungkin kita sounding ke masyarakat, stop gadget ya anak-anaknya ya, kita siapa gitu kan. Dan itu tadi yang menarik ya, gue kan tadi makan siang, ya Allah ini kena Efek banyak properti apa namanya Kayak angin kebon. angin kebon biasa gitu. Apa namanya, gue tadi kan makan siang ya di terasnya rumah Rian ya, terus anak-anak ini kan kedengeran nih ada anak-anak suara lagi main. Tadi gue juga pas lagi makan itu rame lah anak-anak itu. Terus gue bilang sama Trian sama Faye ya, gue bilang ini gue kayaknya mendapatkan sesuatu yang kayaknya udah lama banget gue nggak dapetin gitu ya, dimana ada 10-15 anak ngumpul tapi lari-larian semua, terus ada yang jatuh nangis. Itu kayaknya udah pemandangan tahun berapa deh kayaknya itu, karena di komplek gue pun ada gitu anak-anak tuh datang ngumpul manggil anak gue keluar tapi untuk mabar, terus nanti nongkrong di nongkrong itu kan kayak main di pendopo tapi semua dengan gadgetnya masing-masing, terus Nunduk mereka semua ya? nunduk semua, nanti bikin tim gitu kan. Nah nanti nangisnya tuh kalau nggak diajak sama timnya si A atau timnya si B, baru tuh dia pulang nangis, aku nggak diajak main, permainan macam apa ini. I have a lot of concern about that gitu. Nah, artinya sekarang berubah menjadi sekolah mata alam sendiri, ini keputusannya seperti apa dari kalian? Kami pikir kan anak-anak main sekolah. Oke, anak-anak itu setelah ini anak-anak main kan, terus kemudian kita observasi kok ternyata memang itu anak-anak tuh beda-beda. Jadi ada yang senangnya masak, dia emang seneng masak berjam-jam. Ada yang senengnya olahraga, jadi dia pokoknya segala macam olahraga dia suka. Terus ada yang senengnya main Lego, dia suka. Berarti kan dia punya kesukaan yang beda-beda. Ya, ketertarikan masing-masing, betul. Kemudian ditambah lagi kadang orang tuanya juga suka main kesini juga, terus bilang bahwa mereka bermasalah di sekolah karena mereka belajar ini nggak bisa, itu nggak bisa lah. Kan harus relate sama kesukaannya dia, karena emang dia nggak suka itu. Jadi kita kenapa memaksakan sesuatu yang mereka tidak suka gitu. Akhirnya dari situlah timbul kenapa kita tidak bikin sekolah yang buat anak-anak itu belajar sesuai sama passion, kesukaannya. Gitu, ya. Terus tapi tanpa meninggalkan bahwa sebenarnya kan inti dari sekolah itu adalah menumbuhkan jiwa belajarnya kan. Bukannya anak-anak harus menghafal atau harus mengerjakan harus mengetahui segala hal, harus mengerjakan soal-soal, tetapi intinya adalah membangun jiwanya. Kenapa kita harus belajar sesuatu gitu. Jadi membangun jiwa itu bagaimana ya, salah satu dengan membaca. Dengan membaca kan setiap hari satu buku, kita punya program namanya One Day One Book. Satu hari satu buku pasti itu akan mengembangkan otaknya, kasih sistematika berpikirnya, caranya dia bertutur kata, kemudian ya akan memperkaya wawasannya. Paling enggak kita develop mereka punya keinginan untuk belajar itu dari buku. Kalau jiwa pembelajar sudah terbangun, dimanapun mereka berada, mereka pasti akan cari mereka itu sukanya apa dan mereka perlu belajar apa. Itu yang kita bangun. Gitu, tapi kenapa harus buku? Artinya kalau di satu sisi kita kan ngelihat bahwa setiap anak beda-beda nih, gitu kan. Nah, why do they have to read? Apakah itu keharusan atau diberikan alternatif juga gitu? Oke, one day one picture misalnya kayak gitu.
balik kan membaca buku nggak berarti dia harus baca bener-bener baca kan dia misal lihat sesuatu misalnya saya dia suka paling gampang suka masak lah kan masak itu nggak mungkin kita cuma masak aja kan harus tahu teorinya bahwa misalnya untuk masak satu jenis resep itu kan harus tahu berapa gramnya itu kan harus baca terus kemudian kenapa harus pakai tepung terigu yang jenis ini kenapa nggak pakai tepung terigu jenis lain itu kan udah didapatkan dari membaca kalau kita nggak baca kita tahunya dari mana untuk bisa terus kemudian mau menghasilkan roti yang lembut itu berarti harus ditambahin apa nah itu mereka dapat pengetahuan itu dari mana kalau nggak dari baca Oke. Make sense. Lo sendiri gimana ya? Nanti gimana campur tangan lo atau lo juga sumbang ide kah di sini atau lo lebih sebagai tenaga pengajar yang bantuin Faye atau justru lo lebih banyak ide dari lo? Kalau tentang akademik, Faye yang lebih dominan karena data kurikulumnya lebih banyak karena Faye emang lebih punya pengalaman di menyusun kurikulum kan waktu di Jakarta itu karena backgroundnya Faye salah satunya adalah dia pernah di beberapa kali di sekolah internasional. Nah kemudian kalau dari saya pribadi saya lebih ke ngobrol dengan anak kesukaan anak tuh apa terus kalau ada masalah kita coba selesaikan bareng. Saya lebih ke bangun leadership misalnya. Oke, Faye fokusnya di literasi tentang masak nih misalnya kita ambil ya, case tentang masak. Faye fokus di literasinya, fokus di tata caranya, fokus di pengawasannya. Saya fokusnya di leadershipnya. Misalnya setiap anak hari ini kita ada pelajaran masak. Siapa yang mau jadi kapten hari ini? Kapten bisa. Itu maksudnya kayak cooknya gitu atau? Ya. Dia akan bertanggung jawabnya. Chefnya? Ya, dia akan bertanggung jawab. Dia akan bagi tugas. Terus dia pasang tato dulu kayak chef Juna. Bukan. Tatonya tato tempel lagi kayak Ciki zaman dulu. Chef Juna tapi jagoan neon. Oke. Terus jadi saya mau jadi kapten hari ini. Kayaknya ada yang mau nunjuk tangan cuma dia kayaknya ragu nih. Karena kan dia di sekolah sebelumnya terbiasa dibully misalnya atau terbiasa dicie-ciein. Nah itu juga bermasalah tuh nanti kita bahas lah. Sering dicie-ciein itu emang bagus apa enggak sebetulnya. Terus kemudian kita tunjuk nih, kamu mau jadi kapten? Ya boleh lah. Oke, bilang hari ini aku jadi kapten. Oke teman-teman, aku hari ini jadi kapten. Dia untuk bisa bicara itu aja, itu dia deg-degannya luar biasa. Tapi ternyata pas udah dilatih, dia pedenya naik dan dia berani bagi tugas ke temennya. Kamu tugasnya nyuci piring, kamu tugasnya siapin alat, kamu siapin bahan, kamu bagian nyapu dan ngepel, kamu bagian yang penataannya nanti, tata makanannya. Servingnya. Gitu. Jadi dan setiap pertemuan pasti beda kapten. Beda kapten dan setiap anak nanti akan mencoba belajar tugas-tugasnya yang lain. Di rolling itu biarkan dia yang membaginya itu biar dia. Jadi bukan dari saya atau bukan dari Faye lagi. Gitu. Anak yang sudah ditunjuk jadi kapten, kita persilahkan dia punya otoritas untuk menunjuk temannya untuk melakukan apa. Gitu. Saya ngambil dari hal-hal yang itunya aja. Terus, nah itu kalau artinya gini, itu kan bicara istilahnya apa sih kurikulum ya kalau kayak gitu ya? Apa? Kurikulum nggak sih? Kalau kayak gitu ya. Nah, kurikulum kalian nabrak nggak sih dengan kurikulum sekolah umum? Kalau artinya dengan konsep seperti itu? Nabrak sih enggak, karena kita sebenarnya boleh dibilang memang kita tidak belajar kurikulum ini sekolah umum secara langsung. Tapi misalnya karena kita membangun anak-anak itu suka membaca one day one book gitu ya, kan kita temain juga misalnya hari ini baca buku tentang, kalau hari Jumat kita baca buku tentang agama tentang sejarah-sejarah Nabi. Kalau hari Kamis kita belajar tentang sains, kalau hari Rabu belajar musik. Jadi kan bukunya per tema juga. Jadi nah saat di mereka kita juga ada ujian nasional, ujian ikut pemerintah, kesetaraan pemerintah karena kita namanya setara daring secara online. Itu anak-anak bisa menjawab kan walaupun mereka nggak belajar secara seperti sekolah umum, tapi karena yang ditanya itu kan pengetahuan umum di tesnya dan mereka bisa jawab.
Jadi karena yang ditanya itu kan tentang logika, mengapa kamu melakukan itu kan mereka sudah terbiasa menjawab pertanyaan mengapa. Terus kemudian pengetahuan umum ya karena mereka sering baca buku, sering pergi-pergi, otomatis kan pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak. Jadi untuk menjawab soal yang dikasih seperti kayak pas ujian nasional atau ujian akhir semester mereka nggak ada masalah. Kayak gitu. Oke. Tapi dalam keseharian belajarnya mereka sama nggak sih belajarnya, kayak misalnya belajar PPKN juga, belajar matematika juga, belajar apalagi sih kalau ini? Lebih ke aplikasi sih ya. Iya, gitu. Bisa ke aplikasi ya, misalnya belajar matematika. Matematikanya itu ya praktikal kayak misalnya kayak masak itu kan belajar matematika, misalnya kita nimbang. Ya misalnya menimbang atau terus kemudian hari ini kita kan tamunya banyak, berarti kita bikin adonannya harus dikali 3 deh. Misalnya 100 gram, 150 gram, terus kemudian harus dikali 3, berarti berapa? Itu kan belajar perkalian. Tapi sebelum mereka sudah dibekali cara mengalihkan sesuatu itu kayak begini gitu. Nah, di practical life-nya ya mereka itu memasak, kemudian mengalihkan. Nah, bazar ini juga bagian dari belajar matematika. Karena mereka kan belajar untuk menghitung jumlah belanjaan, terus kemudian kalau ada yang belanja mereka nggak pakai kalkulator saat melayani ada orang yang belanja, dia harus berhitung misalnya dia 2.000 tambah 5.000 tambah ini berapa gitu. Itu adalah bagian dari belajar yang aplikatif. Gue tuh inget banget ya dulu salah satu permasalahan gue di matematika. Ketika gue belajar matematika di sekolah bisa, tapi terus gue ke warung, gue beli barang misalnya harganya 6.000 nih, terus gue kasih uang 10.000. Nah terus yang kembali kan 4.000 kan. Nah gue akan bingung ketika si tukang warungnya ngomong ada 1.000-an nggak, nanti saya balikin 5.000. itu nalar gue nggak jalan tuh nggak, kan harusnya 4.000 gitu kan. Kok bisa jadi ditambahin? Kok jadi malah harus nambah lagi kan, uang udah ngasih uang 10.000, berarti saya baru 11.000 dong gitu kan. Itu salah satu contoh kebodohan gue tuh ketika tidak bisa mengaplikasikan ilmu sekolah di warung. Tapi iya nggak sih, artinya banyak orang, banyak yang anak-anak tiba-tiba blank. Iya, karena yang di kelas atau yang di ruang belajar tidak relate dengan kehidupan tuh anak. Dan memang salah satu kalau yang pengalaman kami tuh ngeliatnya gini, ketika kita belajar, anak murid tuh nggak ada yang berani bertanya sama gurunya, Pak, tujuan saya belajar desimal apa sih Pak? Nah, ini soalnya susah loh Pak, ini saya puyeng ini. Tujuannya apa sih Pak? Nggak ada sampai sekarang yang berani, karena kalau nanya takutnya, ya kalau kamu nggak suka keluar aja. Kan itu yang kebiasaan kebanyakan begitu. Nggak, sorry, itu di zaman gue sering terjadi. Artinya gue juga ngalamin gitu. Pertanyaan gue adalah, apakah itu masih terjadi dengan sekolah-sekolah di saat ini? Kita belum survei dan kita kurang tahu, jadi tidak sampai mendalami hal itu. Jadi fokus kita adalah kita tidak ingin mengulang apa yang terjadi sama kita dahulu. Jadi kita ingin memperbaiki, caranya adalah ya kita dengan yang what needs to be improved aja kita lakukan gitu. Jadi kita lebih concern ke situ aja. Dan lu juga mungkin lebih melihat kepada kenyataan anak-anak yang sekarang gitu ya. Iya ya. Artinya apa yang ada di depan mata aja gitu kan. Ketika lo ngelihat mereka nggak bisa jawab pertanyaan, atau misalnya menjawab pertanyaan itu seperti didoktrin gitu kan. Iya. Itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan buat lo, bukan? Ya, jadi balik lagi kita tuh concernnya ya intinya ngebangun jiwa anak-anak. Jiwa itu dalam arti gini, jadi anak-anak tuh kalau ditanya harus tahu alasannya kenapa kamu melakukan itu. Oh karena ini. Terus kalau ditanya tuh jawabnya harus yang tegas. Kalau misalkan kamu benar, kamu dibentak sekeras apapun, kamu harus berani jelaskan. Jadi kamu jangan takut dengan bentakan itu, tapi fokus poin kamu adalah apa yang dia tanya itu yang kamu jawab. Tapi kamu jangan fokus kepada bentakan yang keras atau ini. Jadi kan itu membangun itu kan perlu dilatih ya, Jaka. Jadi bukan karena ada orang yang
bentak kita, kamu pahamin, kemudian kita jadi ciut. Sering ngomong paham Pak, Terus jadi ngomong paham paham, Bu. padahal kamu belum paham. Jadi kamu harus bicara apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi isi hati kamu dan pikiran kamu, itu harus berani kamu ungkapkan. Ya. Jadi itu yang kita concern kita untuk membangun jiwa anak-anak. Jadi belajar itu tidak hanya menerima, tapi juga bisa ketuntasan belajar itu bagi kami adalah sampai akhirnya anak ini berani mengungkapkan, berani punya karya dari itu gitu. Nah, itu kalau dalam dalam keseharian lo ngelihatnya seperti apa kalau anak-anak sekarang? Artinya itu kelihatan nggak sih menjadi sifat mereka yang apa mungkin lebih diem, atau lo melihat itu nggak sih di masyarakat sekitar gitu, atau siapapun deh gitu? Ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan. Ya, Pada terdiam. Agak ini soalnya agak Nggak, atau gimana deh? Gue cuma gini aja. Gue punya concern yang sama dengan kalian gitu ketika bicara pendidikan, karena kita kan orang tua ya, kita punya anak-anak yang lagi sekolah. Gue juga punya kekhawatiran kepada anak gue ketika anak-anak gue secara akademis pinter, tapi secara keseharian juga kok sepertinya tidak seperti di atas kertas gitu. Apa untuk cara mereka solving problem aja gitu. Itu tuh kelihatan banget gitu bahwa gue, karena anak-anak gue udah lebih besar ya, jadi ketika mereka harus menyelesaikan satu masalah tertentu tuh cara berpikirnya tuh kalau menurut gue seringkali logikanya tuh kurang luas kalau menurut gue gitu. Artinya kayak mereka nggak punya referensi yang cukup untuk ini harusnya gue gimana ya dalam menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jadi kepentok banget gitu ininya tuh. Nah, apakah pendidikan seperti ini yang dilakukan oleh V sama Trian itu sebenarnya juga bisa memicu supaya anak-anak tuh punya referensi yang lebih luas, logikanya juga lebih jalan gitu. Karena kalau menurut gue sih ininya menarik gitu, kayak tadi ada cooking class gitu kan, terus ada apalagi tadi lo cerita sama gue lupa. Ya pokoknya cooking class, kemudian musik, terus mereka ngejahit juga, teater, teater. ya kan kayak gitu-gitu kan, gitu. ya. Kan? Sejak 2000 berapa kita di Karawang? 2018 akhir. 2018 akhir kita banyak ketemu sama berbagai macam murid, terus kemudian kita ternyata challenge-nya kita ketemu sama mereka itu adalah yang mereka tuh takut untuk mau berpendapat gitu. Untuk ditanya satu hal aja mereka biasanya sangat takut untuk mengungkapkan. Ya sekedar ditanya kamu udah makan atau belum aja. Oke. Masih takut jawabnya, terus kemudian makan apa, kemudian makan kesukaannya apa, mereka takut untuk menjawab itu. Jadi kalau kita berpendapat aja kita sudah takut, terus kemudian Apalagi untuk bertanya. apalagi untuk bertanya dan gimana mereka menjalani hidup keseharian kalau mereka tidak berani mengungkapkan pendapatnya mereka gitu. Sedangkan kita realita hidup yang ada itu kan pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dan juga membutuhkan jawaban-jawaban. Gimana mereka bisa menjawab kehidupan kalau mereka hal yang kecil aja mereka nggak bisa lakuin. Contoh real kayak gini, di tempat kita kan juga jadi tempat belajar bahasa Inggris untuk anak santri nih Bang. Ya. Terus kemudian ada tukang cilok nih lewat nih. Kita tahu lah nih, Kak mau cilok nggak? Nih anak-anak nih bersepuluh nih. Kak mau cilok nggak? Itu lihat-lihatan dulu jawabannya. Iya atau enggak nih jawabannya nih. Tergantung yang dia percaya nih. Iya sih, bener sih. Terus Bener ketika satu orang bilang, "Dah nggak usah." Enggak Bu, enggak Om gitu. Terus pertanyaannya kita adalah, kok nggak mau cilok kenapa? Jawabannya adalah enggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah mereka menunggu kekompakan. Yang kedua mereka karena ikut-ikutan, mereka jadi tidak tahu punya alasan apa. Kenapa mereka tidak mau tuh mereka nggak punya alasan. Sampai sesederhana itu. Tapi ketika ada tetap kita panggil cilok, tukang cilok masuk ke dalam, terus kita beli ciloknya. Kak, ini ciloknya enak deh. Ada satu anak nih yang agak nyeleneh. Yaudah deh Bu, aku mau. Satu anak mau, tiba-tiba bersembilan ngantri di belakang. Terus kita tanya lagi, loh, Kak tadi kita nggak mau cilok, sekarang mau cilok. Mereka cuma bisa senyum.
Udah gitu aja. Karena mereka terbiasa jadi follower kan. Gitu. Ya mungkin bahasa hal yang masuk ke kepala tanpa masuk alam bawah sadar mereka adalah yuk jadi follower, dari follower aku yuk jadi follower aku yuk. Akhirnya kayaknya kita anak-anak kita akhirnya jadi banyak yang jadi follower tanpa mereka tahu kenapa saya harus memfollow dia. Iya sih. Sehingga mereka tidak punya reasonnya kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya nggak melakukan itu mereka nggak punya reason, Bang. Nah dari hal itu aja kita tadi ya mereka untuk bertanya balik kenapa sih rumah Om Trian harus ada bidang miringnya, itu mereka takut nanya itu. Tapi ketika mereka sudah terbiasa berpendapat, mereka menyampaikan idenya, terus kemudian tidak ada bantahan yang mengecewakan mereka, mereka mulai pede, mereka mulai bertanya tuh. Contoh anak-anak homeschooling di sini waktu ke Jakarta, Om, ini kenapa guiding block itu warnanya harus kuning? Itu kan keren pertanyaan itu. Terus kenapa bahannya kok nggak dari besi aja Om biar lebih kuat? Itu mereka temukan waktu kemarin kita nelusurin trotoar di Sudirman, Tamrin sampai ke Kota Tua tuh. Gitu. Terus kenapa halte busway itu jalannya pakai bidang miring? Kenapa nggak pakai tangga yang simpel, atau kenapa nggak pakai lift yang langsung naik ke atas? Itu mereka tanyakan. Itu mereka tanyakan dan mereka sudah mulai berani bertanya itu. Dan tadi gue juga ngalamin sih ketika baru datang ke sini. Gue lupa namanya siapa tadi, tapi anak umur 8 tahun nanya bukan hanya bertanya kenapa gue tidak bisa melihat, tapi akibat dari apa. Itu kan pertanyaan yang cukup spesifik ya. Yoi. Gitu. Artinya biasa kan cuman kenapa Om nggak bisa ngelihat, cuman gitu doang kan gitu. Tapi ini dia bertanya penyebabnya spesifik banget gitu loh. Dia nanya, lah gue bilang baru nih gue ditanya seperti ini. Sama tadi apa yang gue agak kaget, bukan kaget jawabnya sih, tapi artinya gini, pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan itu memang unusual aja gitu. Kalau menurut gue memang rasa penasarannya mereka. Iya, rasa penasarannya mereka gitu loh. Itu genuine banget dan I don't mind answering those. Gue cuman nggak expect itu keluar dari mereka gitu. Umur berapa gue kehilangan penglihatan gue itu biasanya tuh itu orang yang lebih dewasa yang nanya gitu loh. Tapi umur 7 tahun nanya gitu, Anda sekolah di mana? Gitu. Tapi lo ada assessmentnya juga nggak sih untuk anak-anak ini? Ya biasa mereka ada sebelum datang sini, sebelum di sini fix masuk sini biasanya mereka ada sit in dulu. Terus kita cek misalnya mereka tuh kan ada anak-anak yang memang cocok. Kalau anak sini kan sebenarnya sebagian besar anak-anak kinestetik yang senang bergerak. Ya. Terus ada juga anak yang senangnya dengan keteraturan, yang mereka senang belajar akademis, mereka belajar harus duduk belajar, harus duduk gitu. Nulis gitu kan, ada yang gitu tidak kan. Suka megang tanah. Betul. Itu akhirnya itu kata salah satu asesmen kita. Kalau misalnya kita pikir mereka nggak cocok di sini, kan sekolah itu kan tidak ada yang, maksudnya yang bagus yang mana, tapi yang cocok sama kita tuh yang mana. Betul. Jadi Nah, gue setuju banget tuh. Artinya gini, bukan school is not about institusinya ya. Itu bukan seharusnya tidak berkompetisi kalau menurut gue, tapi justru menyediakan keberagaman untuk siswa yang beragam. Ya udah, kalau misalnya memang satu sekolah dia mau mengajar secara konservatif, ya silakan aja gitu kan. Untuk anak-anak yang memang gaya belajarnya juga seperti itu gitu kan, yang itu tadi yang mungkin memang harus duduk diam, harus hening suasananya gitu kan, bersih gitu, terus dia lebih gampang menyerap secara auditorial atau gimana. Sementara ada sekolah lain yang lebih, ya itu tadi, lebih kinestetik gitu kan, lebih nanti ada lagi mungkin sekolah lain juga yang mungkin seperti apa. Nah ini yang kalau menurut gue sih kadang-kadang campur tangan pemerintah juga belum cukup kuat ya untuk mengatur itu ya. Jadi jatuhnya tuh malah dijadiin kayak kompetisi atau justru dijatuhkan gitu.
Dan selama ini kan yang kita kenal adalah kalau kita pernah dengar sekolah unggulan, sekolah favorit itu adalah terjadi pada sekolah-sekolah formal. Iya. Jadi lupa bahwa sebenarnya di negara ini ada sekolah alam, ada homeschooling. Iya, betul. Ada sekolah vokasional. Nah, bagaimana caranya supaya itu tuh nggak dianggap second grade gitu loh? Sebenarnya Kadang-kadang gini, ngelihat first grade, second grade-nya kan justru dari SPP ya. Bener gak sih? Sekolah mahal, sekolah bagus. Sekolah mahal, sekolah favorit gitu kan. Tapi sebenarnya gedung tinggi sekolah bagus. Gedung tinggi sekolah bagus gitu kan. Apalagi ber-AC lebih bagus lagi. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Nah, ngilangin itu gimana ya sebenarnya? Ya kalau kita sih tetap concern sama kita aja. Yang penting anak-anak itu kalau diajak kita kan punya apa ya indikator ya. Jadi anak-anak kelas 1 tuh ya harus bisa apa. Jadi kalau misalnya dikasih lu harus bisa bilang terima kasih, kalau lewat depan orang lu harus bilang permisi. Terus kalau lu salah lu minta maaf. Itu kan standar paling bawah untuk anak kelas 1 kelas 2 gitu. Jadi anak kelas 3 berarti lu harus kalau ada tamu lu harus udah bisa serving, tanyain tamu mau minum apa, terus kemudian harus disediain minum. Kemudian itu kan kita ada indikator-indikator sikap kalau gitu. Karena yang distandarisasi itu kan dari kita tuh sikapnya, karena sikap itu kan pasti semua orang suka diapresiasi, suka kesopan santunan, pasti semua orang sama standarnya. Tapi yang tidak bisa kita standarisasi adalah pengetahuan seorang, karena minat seseorang itu nggak bisa kita standarisasi. Itunya kan beda-beda, kita nggak bisa standarisasi. Dia suka masak, dia suka coding, dia suka berkebun, dia suka ya yang lain-lain. Tapi kalau sikap itu kan pasti standarnya sama. Makanya kita concernnya adalah pertama di sikapnya dulu, terus kemudian kalau dia sudah bisa sikapnya bagus, pasti kan sudah bisa diterima di mana aja. Kalau sikapnya udah bagus, pasti dia mau belajar apa aja gampang. Jadi fokusnya sekolah ini lebih ke sikapnya gimana, etikanya gimana. Dan penanaman sikap itu secara analogi seperti kayak kita menanam sebuah tanaman. Hari ini kita tanam bukan berarti besok langsung berbuah. Yes. Gitu. Nanti berbuahnya tahun-tahun berikutnya. Habis itu mereka berbunga, mereka baru jadi manfaatnya di tahun-tahun berikutnya. Kalau nggak bisa sikap hari ini harus belajar ini terus kemudian besok langsung jadi, itu nggak bisa. Nah, yang sebenarnya kita tanemin adalah bagaimana sikap ini bisa dari hari ini gitu, bisa dari detik ini kita bisa tanamkan, kita melakukan pembibitan, pembenihan, terus kemudian akhirnya mereka nanti bisa tumbuh sebagai manusia yang punya etika gitu. Karena setelah dewasa kan kita melihat bahwa orang diterima kerja itu karena kemampuan, tapi setelah itu dikeluarkan dari kantor karena kelakuan. Jadi kan yang berarti kan sebenarnya dibutuhkan sama masyarakat itu kan sama banyak orang adalah sikap, attitude. Ada orang pinter sombong sama ada orang pinter rendah hati. Abang mau milih yang mana? Saya milih apa ya jawabannya? Pinter yang rendah hati dong, kan abang orang keren kan. Pasti pilihannya harus yang bagus, PPKN kan. Jadi saya mau nyari jawaban yang lucu tapi nggak siap. Nggak dapet ya. Jangan dipaksain. Aduh. Iya. Tadi mau apa sayang? No, Lita. Kenapa? Mau apa? Sama teh beda. Mau apa? You're asking money itu teh beda, oke? Minta sama teh beda. Ya. Thank you Bima. Ada dah. Nah terus tadi gue juga sempat turun ke dalam kan, emang buku sih nomor 1 tadi, sebelah kiri buku, sebelah kanan buku, terus ada ruang artinya ruang tamu yang dikonvert jadi ini ya ruang audiovisual gitu. Nah anak-anak ini mereka gimana kalian ngukur bahwa anak-anak ini enjoy dengan suasana dan cara belajar yang kalian kembangkan? Apakah kalau misalnya dia besok datang lagi ke sini berarti dia memang senang, atau ada ciri-ciri khusus yang mesti dilihat gitu? Biasanya kalau orang senang pasti kan dia bahagia ya, maksudnya dia senyum, betah berlama-lama. Biasanya kalau orang nggak senang pasti kan dia udah mau pulang aja gitu. Ya buktinya anak-anak yang datang ke sini biasanya mereka nggak mau pulang gitu. Dan besok datang lagi ya
ya sekolah sudah pulang jam 2, tapi mereka malah main sampai jam 4 gitu, sampai jam 5 di sekolah. Sampai orang tuanya itu 2 kali 3 kali bolak-balik jemput, Bang. Bolak-balik jemput. Mereka bilang aku masih mau main ini main itu, berarti kan itu indikasi bahwa ini adalah tempat yang menyenangkan gitu. Gimana ya indikasinya kita sesederhana itu sih. Oke. Kalau lu betah berlama-lama di tempat orang, berarti kan ada sesuatu yang bikin lo excited. Gitu. Dan ini anak-anak kan datang setiap hari, tapi tempatnya mereka merasakan hal yang sama gitu. Kayak hari ini deh, misalnya nih hari ini hari Sabtu gitu. Ya, mereka masih mau datang ke sekolah. Iya, itu kan anak-anak ini kan. Mereka sekarang dari Itu kan bukan anak-anak Anda kan, itu kan yang jadi background itu kan, tapi ramai sekali. Dan ya karena kita sampein tujuan gini. Oke, Hanana, hari Sabtu ini kita masuk sekolah ya. Kalau kita mau persiapan buat bazarnya, hasil keuntungannya kita buat operasional sekolah kita butuh apa ya? Oh, kita butuh papan tulis yang kemarin kita kebakar. Oh, kita setuju, kita beli itu, tapi terus kumpulin uangnya. Jadi kita persiapin bazar ya. Terus kita mau belajar camping di daerah Bandung. Gitu, untuk melihat alam lebih dekat lagi, kita menikmati alam di sana. Oh ya sudah, kalau gitu kita nanti kita juga pergi ke sana harus pakai duit kan. Nah, kita kumpulin duitnya dulu sekarang lewat bazar. Akhirnya mereka melakukan persiapan ini, mereka sortir, mereka appraisal. Terus kemudian nanti hari Senin mereka nata-nata, hari Selasa mereka menggantungkan, hari Rabu mereka akan bazar dari pagi, bahkan Selasa malam Rabu nanti mereka anak-anak akan nginep di sekolah. Dan mereka tuh yang, Bu, kita nginep nih beneran. Yes, kita nginep gitu. Tidurnya juga geletakan. Oh, tidurnya geletakan, Bang. Di sini Abang bisa ngerasain di sini kita sederhana banget lah, kita nggak ada kasur, nggak ada AC, kita benar-benar sama alam ini aja memang, gitu. memang bukan sekolah yang apa ya, kalau bukan mewah, bukan sesuatu yang jauh sih kalau gue bilang dari kata mewah. Jadi mewahnya standar orang dewasa dengan mewahnya standar anak-anak ternyata berbeda. Betul. Mewahnya standar orang dewasa AC, bersih, nggak ada nyamuk. Ternyata mewahnya buat anak-anak kalau yang kami lihat adalah ketika mereka makan, mereka ditemenin, mereka ngobrol. Ketika mereka masak, ada orang tua yang lebih tua di situ, kemudian mereka ngobrol, mereka curhat di situ. Itu mewah buat anak-anak. Gitu. Makanya kalau kita mau katakan ini sekolah mewah atau bukan, itu standar siapa dulu yang melihat gitu. Oke. Dan ternyata anak-anak itu salah satu betah di sini karena apa ya? Kita dipercaya sama anak-anak. Itu yang kita haru. Ini bukan anak-anak kita baru kenal juga sekarang gitu. Tapi anak-anak mau cerita tentang perasaannya, tentang impiannya, tentang mereka kekecewaan mereka terhadap kehidupan. Gitu. Bagaimana? Ada yang curhat apa? Artinya ada yang sampai yang SMP ke atas, SMP SMA biasanya mereka udah mau curhat secara personal gitu. Mereka suka dengan siapa? Itulah akhirnya kita melihat bahwa itu ngomongnya ke kalian berdua. Iya. Termasuk maaf ya, sampai mereka kalau yang laki-laki kan mimpi basah ya, tanda-tanda balik. Itu cerita sama kita dan orang tuanya belum tahu. Jadi mereka cerita ke kita, terus mereka nanya, "Gimana cara ngomong sama orang tua aku ya, Om?" Terus yang perempuan juga gitu, ketika mereka hari pertama mereka dapat, mereka juga tanya, "Aku ini buffet, aku ngomong ke orang tua aku gimana ya, aku malu." Jadi mereka ceritanya justru malah kebanyakan ke kita untuk hal-hal yang sepribadi itu. Oke. Ya, dan itu mungkin sesuatu yang bahkan gue kagetnya sih, artinya gini, kalau di Jakarta anak-anak seperti itu oke lah ya, dalam artian mungkin orang tuanya sangat sibuk dan lain sebagainya, tapi di level daerah pun itu sudah terjadi gitu kan, dan ternyata itu emang kebutuhan dan untuk kebutuhan anak ngobrol gitu, dengan orang tua, itu bercerita. Itu tidak melihat geografisnya. Enggak. Tapi ya menjadi kebutuhan aja dan menjadi barang langka gitu. Iya. Nah, tapi tanggapan orang tuanya seperti apa sejauh ini dengan adanya sekolah mata alam ini, dengan konsep kurikulum yang berbeda dan pendekatan yang berbeda juga? Karena orang tua kan paling senang ngebanding-bandingin juga nih. Pasti. Kan? Gitu. Ya, awal pasti ada keraguan ya, karena siapa sih Trian? Orang Jakarta di Kerawang, siapa sih Faye? Orang Jakarta di Kerawang gitu. Apa backgroundnya mereka? Gitu kan pasti juga dipertanyakan. Kok sekolah nggak pakai seragam? Itu kan juga hal yang langka
di Karawang. Hmm. Kok sekolah tas isinya tempat makan, tempat minum, sama tempat pensil. Buku mereka nggak bawa, Bang. Oh ya? Enggak. karena Wow. buku dari sini. Buku udah ada di sini. Oh, bukan dari sini semua. Kita set buku tulisnya mereka, kayak ada jurnal rasa, ada jurnal Al-Qur'an, ada reading jurnal. Anak gua komplain pas mau sekolah. Kenapa? Tas aku berat banget. pas apa namanya? Jadi mata pelajaran sih cuma 2 apa 3 gitu. Tapi satu mata pelajaran ada 3 buku. Iya, buku catatan, Ada buku latihan, buku PR, LKS semua. buku paket, buku LKS. Gue bilang, entengan gue laptop 1, gue bilang. Belum lagi kalau hari olahraga, Iya. bawa baju olahraga kan. Baju motor. Di sini gitu, Bang. Awalnya ada keraguan pasti. Tetapi ketika tadi kembali lagi ke attitude, ketika sampai di rumah, orang tuanya pulang kerja, kemudian dibukain pintunya, disambut. Di sini kan kita ajarkan penyambutan dan pelepasan. Nah. Ketika ada orang yang datang disambut, ketika ada orang yang mau pergi dilepas. Nah, itu mereka praktekkan di rumah. Ternyata orang tuanya lebih haru itu dibanding anaknya dapat ranking 1. Sampai kebanyakan kalau kita perhatikan, kita juga ngepoin ini ya, status orang tua. Bangga bener si bujang nyiapin minum untuk ayahnya. Oh. Aku ingin pulang. Untuk nyari si bujang. Cari si bujang. Setelah gitu, terus bangga bener si anak lelaki andalanku mau membantu aku nyapu dan mencuci baju. Mau nyuci motor ayahnya. Segala macam. Akhirnya kembali ke attitude lagi, dan di situ baru setelah anak ini jadi, baru oh iya, ada akademik itu penting, ada lagi yang lebih penting, attitude. Karena itu yang akan diterima oleh manusia di seluruh muka bumi ini, tentang attitude. Nah, tapi oke, itu emang sesuatu yang bagus ya, artinya emang sesuatu yang harus dikejar. Pertanyaan gue terakhir nih adalah, mata alam levelnya hanya sampai SD. Apakah yang kalian ajarkan itu akan sustainable, akan berkelanjutan ketika nanti mereka masuk ke sekolah yang berikutnya, dimanapun itu? Ya, terima kasih atas jawabannya. Kenapa dia jadi marah? Kenapa dia marah? Ya paling enggak kita udah nanemin selama, kan saya SD 6 tahun. Di 6 tahun itu kita masukin hal-hal baik, dan itu akan masuk ke alam bawah sadarnya mereka, kebaikan-kebaikan gitu. Paling enggak kita sudah berkontribusi di alam bawah sadar mereka tentang bagaimana cara bersikap dalam hidup. Pas itu namanya udah masuk ke dalam bawah sadar, insya Allah kan mereka bawa sampai kapanpun. Itu yang beliefnya kita saat ini. Paling nggak kita udah berkontribusi selama 6 tahun itu. Gitu. Jadi kan ya apa yang sudah kita berikan, energi yang sudah kita berikan pasti akan selalu ada. Kan energi itu hanya ya pokoknya itulah, apa sih Pak Trian namanya, hukuman kekuatan energi, bahwa ya dia udah bawa kebaikan, insya Allah kan banyak kebaikan yang datang ke mereka juga gitu ya, yang menunjuk kebaikan selanjutnya akan menunjukkan mereka. Ada hal simpel, Bang, kayak gini. Ini the real story ya. Ada anak yang selama 4 tahun itu mengalami depresi, sampai tidak bisa senyum. Sampai trial di sini pun 2 hari tidak bisa senyum. Tapi lucunya, dan dia memutuskan untuk saya tidak mau sekolah lagi. Tetapi ketika hari pertama di sini dia memang tidak mau senyum, cuek sama kita, ngomong didengerin, dilakuin, tapi dengan seperti wajah yang tidak suka gitu. Tapi lucunya ketika pulang dibilang sama ayahnya, "Pak, besok aku harus sampai sini jam 7:30 ya, aku nggak mau terlambat." Padahal dia bilang sebelumnya dia nggak mau sekolah lagi. Itu udah satu titik kayak, ternyata kok dia mau ya gitu. Terus hari kedua dibacain cerita nih sama V. Ada senyumnya, walaupun belum ketawa. Padahal yang lain udah pada ketawa, dia doang senyum. Udah mulai ketarik nih bibirnya nih. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Hari ketiga kita tanya, kakak mau masuk sini atau gimana? Kalau kakak mau masuk sini, karena besok kita mau berangkat ke Bandung, jadi kakak bisa ikut ke Bandung, kakak boleh ikut.
Jadi kalau kakak, Tapi kakak nyetir, nggak? enggak dong, Oh, enggak. enggak. Kakak ngenek. Oh, enggak ya. Terus, kakak ya, kakak gimana? Terus dia sambil nunduk malu-malu. Aku terserah papa mama aja. Terus dia bilang kalau papa mama cocok di sini, kamu gimana kak? Ya udah. Hari itu dia memutuskan untuk sekolah lagi, itu udah satu keharuan buat apa ya? Buat kami sama buat orang tuanya. Gitu, karena ternyata anak saya masih ada harapan untuk sekolah lagi. Sampai hari ini dia udah bisa ketawa, udah bisa nyampein ide, udah mau tanya, udah mau berekspresi segala macam. Sekarang di SMP-nya di luar nih, udah nggak di Mata Alam kan. Tetapi satu hal yang sederhana, dia tidak mau dikeluarkan dari grup WhatsApp-nya Mata Alam. Oh ya? Karena dia masih pengen tahu updatean Mata Alam lagi mau ngapain. Dan dia pengen ikutan itu. Dan sampai hari ini dia malah ikut kelas bahasa Inggris di sini. And maybe someday dia akan kembali untuk contribute. Ya. Hopefully. Iya kan? Itu sesuatu yang sangat mungkin gitu. Karena gua aja tuh kadang-kadang suka terdorong loh untuk balik lagi ke, terutama SMP gue sih, karena SMP gue agak antik ya gitu. Dan gue ngerasa dulu SMP tuh masa gue sulit, karena kan dulu kan gue pas lagi rabun-rabunnya ya di SMP tuh. Terus itu one of my toughest life itu di SMP gitu. Jadi gue tuh ngerasa kayak gue harus balik lagi ke situ untuk bukan memastikan ya, itu terlalu tinggi lah. Tapi at least gue mau contribute supaya itu nggak terjadi lagi sama anak-anak yang sekarang gitu loh. Jadi siapa tahu gitu kan, ada yang low vision lagi di situ, ada yang atau dengan disabilitas yang lain gitu kan, yang mereka belum terbuka tapi ya ada di level situ gitu. Jadi ya gue pengen aja sih balik lagi. But it's very good thing, luar biasa. Amin, insyaallah. Gue pengen ngobrol lebih banyak lagi sih, tapi gue punya agenda lain dan harus segera berangkat dari sini. Jadi Trian, thank you banget. Thank you Bang Jack. Faye, Semoga thank you banget. Gue yakin, kalau gue sih yakin sih pendidikan tuh basic untuk semuanya ya, dan sekecil apapun yang lo lakukan tuh pasti ngaruh kok ke ngaruh ke masyarakat gitu. Jadi mudah-mudahan sekolahnya terus berkembang. Dan kalian ini juga nggak sih, artinya membuka apa istilahnya kontribusi dari masyarakat gitu, kalau misalnya entah itu mau jadi guru di sini, pengajar atau apa kayak gitu-gitu, ini nggak sih? Oh iya, kita memang kan kita mau yang mengajar. Kalau Mas Trian mengajarnya musik, mengajar keyboard sama renang. Kalau aku ngajar cooking, ngejahit, sama ya belajar tentang literasi, literasi itu. Terus kemudian ada guru tahsin juga yang ngajarin anak-anak, ada guru karate, ada guru manah gitu. Jadi Ada guru, oke. Jadi kita memang banyak melibatkan orang-orang di sini, dan juga banyak sekali guest speaker yang datang ke sini. Kayak minggu kemarin kita ada tante yang datang dari Jakarta buat ngajarin anak-anak cara bikin sabun. dari minyak jelantah, sabun cuci baju. Jadi banyak, pokoknya kita welcome anyone yang mau berbagi ilmu buat anak-anak di sini. Gitu. Ya, jadi kalau terutama buat yang tinggal di Karawang seputaran dusun apa tadi? Dusun Wanajaya. Wanajaya, dusun Wanajaya, lo bisa ke sekolah Mata Alam, atau lo bisa komen di bawah juga kalau misalnya lo mau, Bang Jack, gue mau kontribusi dong, misalnya gue mau jadi guest speaker untuk apa gitu, public speaking kayak untuk ngajar nulis mungkin ya, teman-teman gue kan banyak banget nulis gitu kan. Dan tadi ada beberapa anak di sini yang masih SD tapi mereka udah mulai belajar editing. Jadi teman-teman editor kalau nonton, mungkin lo mau contribute di sini, nanti bisa diatur apakah itu online atau offline, bisa lah gitu ya. Tentang self healing juga boleh. Self healing, ya macam-macam. Kita apapun juga keahliannya masing-masing ya. Ya, dan ada kegiatan outing juga ya di sini ya. Ya, setiap tahun kita ada outing. Setiap tahun ada outing. Jadi yang lo kalau punya homestay atau apa di mana di Indonesia sebelah mana, mungkin mau contribute juga, oke, outbound deh ke tempat gua. Ini ada tempat buat apa namanya, buat homestay, bisa komen di bawah. Oke, mudah-mudahan itu bisa bantu ya. Amin. Trian. Terima kasih. Intinya sih Bismillahnya adalah
sekolah boleh di dusun, Mhm. tetapi pengetahuan dan pengalaman harus global dan berujung pada punya nilai manfaat melalui karya-karya yang mereka buat. Ya. Insya Allah mohon doanya, semoga Oke. berhasil semuanya. Faye, apa yang mau disampaikan kira-kira? Ya gue berharap anak-anak pokoknya apa ya, pokoknya think globally, act locally. Standar sekali Anda. Iya. Oke. Thank you Faye, sekali lagi thank you Faye, thank you Thank Trian. you Abang Gua Jack. mesti Ya, terima cabut kasih. ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses lagi dengan sekolahnya, dan buat teman-teman yang di rumah silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu. Terima Lakukan kasih. sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dan video-video berikutnya. Bye bye. Bye, terima kasih. Oke ya.